Si Erik Yang langsung fitnah itu memotong. kamu. Pak Alos, bela lagi dong. Saya dipinah terus nih sama Giovan. Pak Alos, coba Gak izin usah dulu si munafik lah Giovan. mukamu, gak usah kau Pak berpura-pura Alos, bermuka dua. udah Pak Alos aja. Selesai. Pak Alos aja yang bilang. Saya turunkan Silakan Pak sudah. Alos. Lewat Silakan kau. Pak Alos. Silakan Pak Alos. Tadi kan saya sudah sampaikan tidak ada penghinaan. Saya kan bukan Tidak ada penghinaan sih, Pak. Minta maaf ya. Oh, Bapak, dia Minta maaf tadi ya, sebelum Ibu orang-orang yang lain naik, Pak. Dia tadi bilang karena Bapak bacakan ayat tadi. Oke, saya Dia diam, oke, saya bilang diam. merasa sakit hati dia. Oke, saya juga minta maaf atas saudara-saudara seiman saya yang sudah biadab dari tadi, nyaman Pak. di sini ya. Saya juga Ucil minta maaf ya. berotak. Tuh Pak, kami dibilang nggak berotak loh Pak. Berarti Pak, kau kami dibilang memang nggak ada otakmu. Pak, aku dimaki. Pak, aku dimaki-maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tadi diskusi itu, bahwa Allah saya diskusi itu dengan Bunda, dengan Mandar itu aman-aman aja, nyaman-nyaman gitu. Kok aku jadi geli ya? Diskusi dengan kami. Kok aku jadi geli ya? Kok aku jadi geli ya, sumpah. Cebi, diam dulu, dulu jangan bikin rusuh. Dengar ya. Dari tadi Pak Alos di sini mengatakan dia diskusi dengan Nandar nyaman. Pak Alos mengatakan dia diskusi dengan kami berdua nyaman. Tiba-tiba masuk Bu Giovan memfitnah saya. Pak Alos membela saya. Ini bukti ternyata teman-teman muslim masih ada orang Kristen yang baik. Bahkan tadi si Erik naik, Pak Alos masih bicara saja, si Erik Yang langsung fitnah itu memotong. kamu. Pak Alos, bela lagi dong. Saya dipinah terus nih sama Giovan. Pak Alos, coba Gak izin usah dulu si munafik lah Giovan. mukamu, gak usah kau Pak berpura-pura Alos. bermuka dua. Udah Pak Alos aja. Selesai. Pak Alos aja yang bilang. Saya turunkan Silakan Pak sudah. Alos. Lewat kau. Silakan Pak Alos. Silakan Pak Alos. Tadi kan saya sudah sampaikan tidak ada penghinaan. Saya kan bukan Tidak ada penghinaan. sih, Pak. Minta maaf ya. Oh, Bapak, dia Minta maaf tadi ya, sebelum Ibu orang-orang yang lain naik, Pak. Dia tadi bilang karena Bapak minta maaf. bacakan ayat tadi. Oke, saya Dia diam, kan saya bilang diam. merasa sakit hati dia. Dia bilang Bapak tadi, ibarat kata dia membilang, Pak Alos, saya sebagai seorang muslimah, sebagai orang yang diberi kuasa di Komal ini, saya minta maaf atas kelancangan orang-orang Kristen yang biadab ini ya Pak. Saya sadar Bapak tidak nyaman dengan hal ini.
Oke, saya juga minta maaf atas saudara-saudara seiman saya yang sudah biadab nggak mereka, nyaman Pak. di sini ya. Saya juga Ucil minta maaf nggak ya. otak. Tuh Pak, kami dibilang nggak berotak loh Pak. Berarti tengok, Pak, kau kami dibilang memang nggak ada otakmu. Tidak ada Aku dimaki, Pak. Aku dimaki-maki Nggak ada loh Pak otak Alos. dia Kayak gini kau orang Kristen Pak Alos. Aku nggak nyangka loh Pak kalau jadi anak Tuhan kelakuannya biadab gini Pak. Pak Alos, gimana tuh Pak Alos? Kau Pak, bermuka dua kau Pak tengok Bang. Pak. Pak Alos Nangis tengok kau Pak. Saya nangis, nangis, nangis. Kita kan sudah minta maaf Bun. Bun, mari kita berdiskusi yang nyaman aja. Berbalik kau, nangis, Laskar cepat. dari Giovanni, Kau munafik, timpar dulu kau, jangan munafik muka. kita sama-sama diskusi aja yang baik. Hantu Bang belau. Alos, sudah dikasih Saya baik-baik. minta nggak maaf ngerti, ya Bang untuk Alos. Bang Alos, kita baik-baikin kita Madohe yang dengan kesarin gimana? Giovanni, saya minta maaf ya, saya minta maaf. Bunda, Bapak saya nggak perlu minta maaf minta juga. maaf sama saya, Bang nggak Nanda, perlu saya minta maaf. maaf ya. Ya, ngapain minta maaf sama Uni itu? Ngapain Bapak minta Sabar, maaf? Pak. Bapak nggak salah. Bapak tadi ngutarakan Pak, sabar Injil ya. Bapak Alkitab tadi sama dia. Pak Apa Alos katanya sabar ya. yang Bapak bilang tadi? Pak Alos, Pak Alos saya sebagai Ngapain orang kamu? yang Nggak ada salah kau Bang Alos. Pak Alos, sebagai orang yang diberi kuasa di Komal ini bersama Cebi, saya minta maaf karena Bapak harus melihat kebiadaban orang Kristen di sini ya Pak ya. Memang biadab Pak mereka rata-rata Pak. Pak, saya minta maaf ya Pak Alos, nggak nyaman Bapak jadinya diskusi ya. Padahal tadi kita enak diskusinya. Memang mereka tuh biadab Pak. Tuh Pak si Giovanni naik Itu memfitnah. kembali ke kau. Kau yang begitu. Kau yang Pak, biadab, cuma kau yang munafik. Pak, tuh Kau yang Pak, munafik. Pak, Pak ngeri lah Pak ya mereka ya Nggak Pak ya. usah sok-sok jadi itu. Cebi, Sekarang itu cocoknya jadi pelacur. Sosok imut ya, Giovanni. Dikatakan pelacur Pak Giovanni, saya Pak. sosok imut ya, Pak padahal. Alos. Cara-caramu itu cocoknya seperti itu, sok-sok imut, sosok Pak, mentel. saya dibilang- di bar Pak, cocoknya saya di bilang bar. pelacur. Bar, ngerti kau Pak, di padahal bar. pelacur lebih dulu masuk kerajaan surga Pak. Biar Pak tahu Alos kau. bilang pelacur. Ular beludak kau. Pak, Ini Pak, aku dibilang contoh-contohnya ular beludak ini Uni. Pak takut ya Allah penghujat mereka Bikinlah berdua di ya hotel Allah. kayak gitu, jadi pelacur kau sana kayak gitu, buat kayak gitu. Giovanni Baru ternyata cocok. mucikari. Iya. Wah ternyata Giovanni mucikari Pak. mucikari. Betul. Bang, mari kita hargai host yang punya room ini ya, kasihan ya. Tapi host Nggak perlu baik. dihargai yang punya Kita- seperti itu, nggak punya otak kok. Dari Kita tadi punya otak. muncungnya Dikatakan punya otak. oten anjing kata Iya. muncungnya Ih itu. Pak dia bilang anjing Dikira oten kita Pak. bisa ngelawan apa? Pak si Giovanni Dari bilang tadi oten anjing. punya oten Pak, anjing, oten si Madoe, anjing katanya. si Madoe Kristen mengatakan anjing. Pak dia mau melawan kami Pak. Kata padahal Yesus berkata jangan melawan orang yang jahat kepadamu, memang anjing Pak mereka Pak. Aduh, parah kan? Lihat, masa mulut Emang perempuan kelakuan, kayak gitu? aduh memang kelakuannya kayak anjing. Kata Munafik Giovanni kan? yang bilang. Bang Madeho, Giovanni yang munafik bilang. kan, Bang Madehe. Kata Giovanni Iya, oten betul. anjing. Ih Munafik. takut. Giovanni harus dilawan sama perempuan. ya. Iya, Jangan muka lawan, itulah jangan takut. Bang Madehe, itulah muka-muka setan tadi Bang Madehe. Waduh, Iya. Itu Yang muka dibawa, setan, yang setan dibawa, muka bumi. yang Setan. dibawa Ini oten menghadap kalau lucu-lucu saya, banget ya. Bang host. Oten kenapa lucu Bang, sekarang kalau Bang, emosi ya? Ya Allah. Bantu untuk tap-tap Habis layar otak untuk separuh Bang gimana? Jonathan Bugel. Iya, Nandar otak ya. separuh. Otak separuh kan? Pak Alos, minta maaf saya harus memperlihatkan kepada Bapak kelakuan orang-orang Kristen yang sama seperti anjing ya Pak ya, yang kelakuannya betul-betul seperti hewan. Mereka menghujat, menuduh saya pelacur, menuduh saya kurang ajar. Duh Pak parah Pak mulut mereka. Sebenarnya Pak kami nggak perlu menyalahkan mereka Pak ya, karena menurut keyakinan mereka ada roh Tuhan yang bekerja dalam diri mereka Pak. Mereka percaya bahwa mereka itu dipenuhi Roh Kudus yang mengajarkan mereka bicara. Jadi mereka nggak bisa disalahkan Pak, karena itulah bahasa kasihnya mereka. Pak Alus ini orang baik. Saya sedih memperlihatkan kepada Bapak kelakuan orang Kristen yang sesungguhnya Pak. Naik-naik memfitnah saya. Padahal Bapak sudah bilang tadi, tidak Giovan, saya tidak dihujat sama si Rifa. Saya tidak pernah dihina sama si Rifa. Tapi dia nggak percaya kata-kata Bapak. Tidak, ini perempuan penghujat, dasar pelacur. Padahal Pak Yesus berkata, bahkan pelacur lebih dulu masuk kerajaan surga. Tapi Giovan dan Madohe betul-betul memang kesurupan pneumahagios. Pak Alos, saya minta maaf ya, karena Bapak harus kecewa melihat kelakuan umat Kristen yang biadab di Komal Islam ini. Tapi saya percaya, kalau memang Roh Kudus itu bekerja membuat orang jauh lebih baik, maka Bapaklah orangnya. Saya jarang-jarang ketemu orang Kristen baik loh Pak. Orang Kristen yang jujur berani membela orang Islam walaupun orang Islam itu dihujat sama 3 orang Kristen sekaligus loh Pak.
Baru Bapak saya saksikan di mana-mana loh Pak. Saya tuh tidak pernah melihat orang Kristen berani membela orang Islam dari penghinaan orang Kristen lainnya loh. Bapak yang baru saya lihat Pak. Bahkan Yonatan Nandar sama Cebi aja nggak berani membela saya di depan penghujatan Giovanni dan si Madohe dan si Batu Jakarta tadi loh Pak. Bapak ini luar biasa. Bahkan Bapak meminta maaf. Maafkan saya Bu Rifa, maafkan saya Yonatan Nandar. Teman-teman, mari kita support Pak Alos. Beliau orang baik. Beliau hanya menyebarkan kitabnya. Dan Pak Alos ini adalah orang Kristen yang kalau memang kita percaya ada orang Kristen baik, inilah orangnya. Nah itulah kenapa kita tetap menghargai orang Kristen. Ternyata di ribuan orang Kristen itu masih ada 1, 2, 3-nya yang baik, persis seperti Pak Alos ini ya. Tapi yang lain itu sama persis seperti kelakuan hewan ternak, kelakuannya luar biasa penghujatannya. Dia mengatakan saya pelacur, dia mengatakan saya menghina Pak Alos. Padahal Pak Alos ini sudah bilang tidak ada. Tapi teman-teman, orang Islam, tolong dengarkan saya. Mari tetap menghargai orang Kristen, karena di tengah-tengah kebiadaban orang Kristen masih ada yang baik seperti Pak Alos. Nandar, berikan tepuk tangan buat Pak Alos. Nandar, hargai beliau ini, luar biasa. Kasih gift teman-teman, kasih bunga, kasih lope-lope, kalau perlu kasih paus nih. Ya, kenapa? Luar biasa. Pak Alos, salam damai. Saya bangga bisa berkenalan dengan Bapak. Semoga Bapak selalu diberikan umur panjang, sehat selalu. Saya juga Bunda. Saya satu kebanggaan bisa kenal sama Bunda Gembala, Masya Allah. Bang Nandar, terus Bang Suma, dengan teman-teman umat Muslim yang lainnya. Itu saya bangga dengan Bunda Rifa ya, dengan Bang Nandar, dengan Bang Suma, luar biasa. Makasih ya Pak Alos telah membela saya ya. Pak, saya makasih banyak, saya sudah dibela ya. Begini ya Bunda Gembala, artinya gini ya, Bunda tidak pernah mengatakan saya menghujat saya. Saya kan tadi sudah klarifikasi, bahkan ulang-ulang saya sudah klarifikasi loh. Bunda tidak melakukan hal demikian. Tapi mereka kok malah saja please Uni sadar Uni please tolong sadar, please tolong saya terharu, saya dibela sama orang Kristen di Komal Nandar, sementara Cebi sama Nandar diam aja waktu saya dibilang pelacur. Pak Alos membela, ya Allah. Pak Alos terima kasih banyak. Si Cebi aja diam Pak. Juga untuk teman-teman di bawah, kalau mau naik tolong jaga sikap, tutur kata ya, supaya kita diskusi itu lebih enak, nyaman gitu. Makasih Pak Alos. Menjas seperti yang tadi kan, waduh, gak nyaman. Iya, ngeri kali Pak, aku dibilang pelacur. Sudah bun, makasih ya Pak. Makasih banyak saya minta ya. maaf ya Bun ya. Nggak apa-apa. Minta maaf, Si Bun. Cebi nih Pak yang salah, dia nggak belain, padahal dia Islam. Bapak, kita diskusi lagi yuk. Bapak tadi itu orang Kristen itu kenapa sih Pak kok gitu banget sama saya Pak? Saya salah apa ya Pak? Saya juga bingung Bun. Intinya karakter pribadi masing-masing. Kayaknya gara-gara si Cebi nih Pak. Pak, ini Cebi yang salah nih Pak. Kayaknya itu teman-teman. Cebi, ayo kamu tanggung jawab. Enggak juga Bun. Cebi enggak salah juga. Aduh, dibela juga si Cebi, ya Allah. Oh, sorry ya. Aduh. Bapak luar biasa. Saya bangga Bapak membela perempuan Islam. Bayangkanlah Pak ya, nanti seandainya kami berdua sama Cebi dijahatin orang Kristen, saya yakin Bapak adalah orang yang pertama membela. Jangan sentuh wanita-wanita Islam itu, saudara. Ingat kata Yesus, kasihilah musuhmu. Orang seperti Bapak ini harus banyak Pak. Kalau Bapak, orang seperti Bapak ini banyak di Indonesia, saya yakin kita tidak ada lagi pertikaian Pak. Tapi pada dasarnya kebanyakan kayak binatang semua Pak. Contoh tadi Madoe sama Batu Jakarta dikata-katain nama Giovanni Pak. Aduh, cuman Bapak satu-satunya. Kalau memang ada orang Kristen baik, Bapak ini luar biasa.
Masya Allah, Bapak, semoga Bapak sehat terus ya. Oke, Bapak silakan, mungkin Bapak mau bertanya diskusi tentang Islam boleh, karena saya sudah tenang Pak ya, Alhamdulillah. Orang Kristen tolong tiru Pak Alos ini ya. Ayolah contoh, masa kita nggak mau diskusi baik-baik sama seperti Pak Alos ini? Masa kalian pengen kata-kata kasar seperti si orang-orang yang biadab tadi ya? Katanya memuliakan nama Yesus tapi menghujat Yesus dengan mencontohkan kelakuan-kelakuan hewani. Kita ini manusiawi teman-teman ya. Ayo tiru Pak Alos, luar biasa Pak Alos ini ya. Ya, oke. Aduh luar biasa. Cebi, kamu seneng nggak dibela sama Pak Alos, Cebi? Enggak Pak, enggak usah, terima kasih. Uni aja yang dibela. Saya sudah cukup membela diri saya sendiri. Terima kasih. Diri kok nggak tahu diri saja ini. Oke Pak Los, jadi gini mungkin Pak Los selama saya diskusi 7 tahun dengan orang-orang Kristen Pak, saya sering dihujat, difitnah, dihina. Sebenarnya mereka ini roh kudus yang ada dalam diri mereka itu atau apa gitu Pak? Mungkin biar saya nggak salah paham gitu Pak. Mungkin Bapak jelaskan dulu Pak, apa yang ada di dalam diri Giovan, Madohe dan Batu Jakarta di Pak. Silakan Pak. Iya Bun, makasih Bun atas kesempatannya. Kalau saya menilai secara persepsi saya ya, bukan umumnya, bukan pandangan umum, persepsi saya pribadi bahwa itu kedagingan mereka. Iya, kalau berbicara terkait dengan Kristen itu kan harus menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau mereka sadar akan Roh Kudus itu ada pada mereka tidak mungkin seperti itu. Jadi itu saja mungkin penjelasan saya secara berarti pribadi. Menurut Bapak kira-kira mereka itu sepertinya kemasukan roh-roh setan ya Pak ya. Jadi begitu cara bicaranya, dia ngata-ngatain Bapak, saya memfitnah, padahal Bapak sudah bilang tidak Bu Giovan, saya tidak memfitnah, saya tidak difitnah Ibu Rifa, tapi dia tetap bilang dia memfitnah, dia dasar pelacur, dasar kau biadab, dasar kau hantu, dasar kau nenek peot, dasar kau muka layu. Berarti mereka itu sebenarnya tidak memiliki kuasa Roh Kudus dalam dirinya ya Pak ya. Ya itu yang tadi saya bilang, kedagingan mereka lebih disampaikan, itu sifat kedagingan. Artinya begini, roh penurut tetapi daging lemah. Artinya bahwa itu kedagingannya yang lemah sehingga membuat kehidupan roh itu kalah. Artinya bahwa dengan tutur kata itu sebenarnya kita sudah bisa membatasi, karena akal budi kita sudah memikirkan segala sesuatu apa yang harus kita keluarkan pada saat kita ucapkan kepada seseorang. Artinya begini, jangan melangkah dulu baru berpikir, tapi istilahnya orang mengatakan berpikir dulu baru melangkah, sehingga tidak membuat batu sandungan bagi orang lain. Masya Allah, bijaksananya pendapat Bapak. saya, Luar Bunda. biasa. Tapi Bapak keren sekali. Saya mau tanya nih, Bapak ini gereja apa ya? Kok bisa sekeren ini pemikirannya? Bapak Kristen apa Pak? Oh, saya Protestan. Saya jarang-jarang ya Gemit. Protestan begini ya. Gemit. Oh, jangan-jangan Bapak ini banyak pendeta Bunda, ya? sebenarnya banyak. Enggak juga. Saya biasa-biasa Bunda. Nggak jarang-jarang Pak, saya Cuma mengakui Pak, banyak Pak orang Kristen yang berhadapan dengan saya bicara apa aja langsung dihujat. Tapi Bapak keren sekali loh, Bapak mengajarkan ajaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib loh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berkata Pak, banyak berbicara itu dahulukan pemikiran baru bicara. Dan Bapak sama kurang lebih begitu. Bapak mengajarkan kepada kami yang ini baru edukasi nih teman-teman. Bapak ini mengedukasi kita loh. Ternyata di Kristen itu juga diajarkan bahwa kalau sebelum bicara itu berpikir. Ayatnya di mana itu ya Pak? Kalau boleh kami tahu, mengajarkan kita kalau sebelum bicara berpikir itu ada ayatnya nggak Pak dalam Bible? Enggak, itu bukan ada di Bible Bunda, itu cuma tidak. Ya, tidak ada di Bible, cuma itu yang enggak ada di istilahnya Bible. sering saya pakai. Iya. Oh, memang bapaknya orang Kalau di baik, Bible teman-teman. enggak ada ya. Nggak ada, Cebi nggak ada di Bible. Lu nanya-nanya di bawah. Uni tanyakan ada nggak di Bible ayatnya? Cebi ini memang nggak ada, Cep. Oh, berarti hasil karya Bapak sendiri ya, Masya Allah. Memang bapaknya baik, Tabarakallah. memang bapaknya baik. Tabarakallah subhanallah. Bapaknya orang baik memang ini. Tanpa Bible bapaknya bisa tetap baik, tanpa Bible pun. Pak Alos, boleh Bapak menjadi narasumber kami di sini, Pak? Mungkin untuk menasihati orang-orang Kristen yang melampaui batas, boleh Pak di sini?
Waduh, nggak bisa Bunda, mendingan Bunda aja yang jadi narasumber, nggak enak kan? Nggak enak. Bapak lebih Aduh, Bapak saya lebih minta maaf berakhlak, ya. Bapak luar. Iya, dulu Bapak ini sering banget minta maaf loh, memang tawaduk banget Bapak ini ya. Pak, saya bangga bisa berkenalan dengan Pak Alos. Semoga Bapak Alos sehat-sehat, Iya. dapat bahagia Artinya gini hidupnya kan ya. Bunda, artinya kan gini, sedikit lagi kan Bunda mereka mau masuk bulan suci Ramadan, harus Iya. juga saling memaafkan satu dengan yang lain kan. Betul, Pak Supaya Alos. hikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu sampai ke Bunda dan keluarga dan semua. Amin. Terima kasih ya Pak. Pak, ada Muslim lagu di buat sini. Bapak, Pak. Ada lagu buat Bapak, boleh nggak? Orang kaya mati, orang miskin mati, umat Islam mati, orang Kristen mati, semua mati. Mari kita jangan mati, mari kita mengedukasi di Komal ini. Ya, sungguh mulia hatinya Bapak. Terima kasih Bunda. Iya. Terima kasih. Bapak, kita lanjut diskusi ya, biar kita sudah saling mengagumi, saling mencerdaskan, luar biasa. Hari ini saya bahagia teman-teman bisa bertemu dengan Bapak Alos. Bun, Ya Pak, izin mungkin saya Iya, sedikit Pak. lagi saya mau keluar Bun. Jadi boleh. ya, Silakan Pak, mungkin Injili alam semesta dulu sebelum- Pak. Sampaikan kepada seluruh makhluk Pak, Injil alam semesta 2 jam buat Bapak. Saya diam. Selama 2 jam Bapak berkata-katalah penuh roh kebenaran. Semoga banyak orang yang terinjili Pak. Silakan Pak. Oke, makasih Bun. Untuk teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim, mari ya, kita kalau mau naik ke Rumbang Nandar, kita jaga ya tutur kata, sikap tingkah laku kita untuk jangan saling menyinggung satu dengan yang lain. Kalau berbeda pendapat itu suatu hal yang wajar, karena kembali lagi kepada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap kita satu. Jangan sampai persatuan itu dihancurkan karena perbedaan yang harus memaksa pendapat kita kepada orang lain, tapi harus bisa memahami satu dengan yang lain. Karena bahwa untuk mencari perbedaan itu mudah, tapi untuk mencari kesamaan itu memang sangat sulit. Tetapi yang diharapkan untuk kita di sini tetap kita satu. Jangan putus hubungan. NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Ya, itu mungkin dari saya Umi. Saya pamit dulu ya Bang Nandar. Makasih untuk kita semua. Terima kasih Pak Alos. Selamat Tepuk tangan sore. yang gemuruh buat Pak Alos. Selamat sore waktu sana, luar biasa. Saya baru ini terkejut dan bangga bisa berkenalan dengan saudara Kristen. Bukan baru ini, kemarin juga saya excited teman-teman. Ada salah satu akun orang Kristen dan beliau sedang mengerjakan disertasinya ya. Luar biasa, tutur katanya baik, omongannya bagus dan tenang dalam diskusi. Namanya siapa? Pak Adiston ya. Sekarang saya dibuat bahagia lagi dan bangga lagi nih berkenalan dengan saudara kita Pak Alos, di mana ternyata di dalam 1000 orang Kristen yang biadab menghujat di Komal kita, ternyata ada 1, 2, dan 3. 1 atau 2, 2, 3 mereka ternyata baik. Baik, luar biasa. Semoga mereka bertiga, berdua menjadi sehat-sehat dan jangan bosan-bosan masuk di Komal kami ini ya. Ya, Pak Alos, Pak Bunda. Adiston dan banyak orang Kristen lain yang bisa baik kepada kami. Luar biasa. Orang-orang seperti ini kalau ada, tentulah negara kita aman, saudaraku. Nah, inilah pelajaran buat orang Islam ya. Wahai saudaraku Islam, memang kita dibuat kecewa dengan kelakuan orang Kristen yang naik ke Komal kita, yang menghujat Nabi kita, menghujat Allah dan menghujat kita. Tapi percayalah, di dalam 1000 orang Kristen yang biadab seperti Rudi Yohanes katakan, masih ada di antara mereka yang baik walaupun cuma 3 orang. Tidak apa-apa, yang penting masih ada ya. Dan mereka bertiga itu satu dalam pengajaran. Ya, semoga mereka diberikan ketabahan menghadapi kelakuan orang-orang Kristen yang lain yang luar biasa jahat ya. Terima kasih Pak Alos, kami bangga. Kami lanjut diskusi dulu. Bapak Alos mau turun silakan, mau di sini juga silakan. Ya,
Bunda izin ya saya turun ya untuk semua. Siapa Salam Alos luar damai. biasa. Salam damai. Bhinneka Tunggal Ika. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa, Cebi menangis sebenarnya. Aku tahu Cebi itu terharu banget teman-teman. Saya terharu dan saya ingin menangis tapi lupa gimana cara ngeluarin air mata ini. Bukan, si Cebi itu teman-teman, dia ingin menangis tapi karena duitnya lagi banyak, dia nggak sempat untuk menangis karena dia lagi menikmati duitnya yang banyak. Oke. Papi Gaul, agamanya silakan apa? Salam kenal ya, saya Iya, orang Papi Katolik. Gaul. Oh, Katolik. Katolik, iya. Waduh. Saya dari tetangga Indonesia, Timor Leste. Oh, Timur Leste. Oke, Papi Gaul mau menanggapi kelakuan orang Kristen yang biadab tadi atau mau membahas satu tema? Tadi soalnya tadi kami lagi diskusi. Mungkin saya ceritakan dulu kepada Bapak Katolik ya. Ya, Begini ceritanya, Pak. Tadi Yonatan Nandar sedang diskusi baik sekali dengan Bapak Alos. Santai, penuh ilmu, banyak sekali ilmu yang diberikan kepada Pak Alos dari Yonatan Nandar. Terus saya masuk, saya mengatakan kepada Pak Alos jangan mengutuk-ngutuki Yonatan Nandar. Oh tidak Uni Rifa, saya itu lagi baca kitab saya. Oh kalau seandainya mengutuk ternyata bukan ajaran sendiri tapi ajaran dari Bible. Terus tiba-tiba naik perempuan namanya Giovan, naik laki-laki namanya Batu Jakar, naik laki-laki namanya Madoe. Tiga-tiganya Kristen. Tiba-tiba mereka merusak diskusi kita. Mereka kata-katai saya pelacur. Mereka katai Nabi Muhammad, mereka berkata bahwa kehebatan orang Yahudi dan Kristen adalah membunuhi orang Islam. Lalu saya menangis sedih karena saya dihujat. Saya sedih banget, Pak. Tiba-tiba Pak Alos membela dengan keberaniannya berkata, tidak ada saya dihujat oleh Uni Rifa, Ibu Giovan. Saya minta maaf Bu Rifa ya. Saya merasa terharu sekali. 3 orang Kristen menghujat saya. Ada 1 orang Kristen yang baik hati membela saya. Saya terharu Pak di sini Pak. Karena biasanya saya dikata-katain mulu sama orang Kristen. Nenek peot, muka layu, dasar kau perempuan sundal. Padahal pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Saya tahu saya kan begitu Pak. Kok mereka malah menghina pesundal? Sedih Pak saya kan Pak. Tiba-tiba Pak Alos membela kehormatan saya dan membela ketidakhormatan Cebi di sini Pak. Jadi kami Pak betul-betul kaget. Ada ternyata orang Kristen yang baik seperti ini. Saya pikir dia Katolik karena biasanya orang Katolik yang baik-baik sama saya. Ternyata dia Protestan. Makin terkejut saya. Hah? Ada orang Protestan yang baik begini kan gitu ya Pak ya? Nah makanya tadi itu saya sampai excited dan menangis sampai basah tisunya kan. Ini masih basah tisunya Pak. Karena kenapa tisu ini basah? Gini Pak, kenapa tisu ini basah? Karena memang tisu basah Pak. Emang tisunya tisu basah, jadi makanya basah. Tuh. Iya, emang iya. Tapi nggak boleh gitu. Jadi Pak, jadi akhirnya Pak saya berpikir begini Pak. Wah ternyata di antara 1000 orang Kristen yang benci saya masih aja Pak Alos yang ada membela saya. Padahal si Nandar diam, si Cebi diam. Saya terharu di sini Pak. Makanya saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana Bapak melihat fenomena diskusi lintas agama? Padahal kami kan cuma bertanya, kami cuma diskusi. Kenapa saya dikatakan pesundal? Padahal wajah saya yang mungil ini nggak ada muka sundalnya gitu loh. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak. Bapak Katolik, silakan Pak Katolik. Terima kasih. Bisa pinjam waktunya? Saya Bisa berikan pinjam Bapak. waktu ya? Boleh diminta Oke, aja, nggak usah makasih. dikembalikan Pak. Kalau pinjam nanti Bapak balikin. Saya kasih aja, jadi nggak dibalikin. Nggak usah pinjam, ambil aja nanti. Baik, makasih. Begini, kalau menurut iman saya, begini, setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang pernah mengajarkan keburukan, itu tidak ada. Jadi dari dasar kita iman Katolik itu begini, kita memiliki cinta universal. Artinya melihat orang mengasihi seseorang itu tidak dilihat dari mana asalnya, dari mana sukunya, tapi semua manusia di mata kita itu adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kesamaan. Dari dasar iman kita bahwa setiap manusia itu Tuhan menciptakan menurut rupa dan gambarannya.
Jadi kita manusia semuanya itu adalah ciptaan Tuhan yang punya derajat yang sama, meski menjalankan iman kita itu yang berbeda. Tapi kalau orang beragama manapun yang memaki-maki orang, menghujat orang, itu bukan ajaran agamanya, tapi orangnya. Misalnya, saya orang Katolik, teman saya kalau menghujat orang, menghina orang, berarti pribadi dianya, bukan orang Katoliknya, gitu. Jadi kalau menurut kita diajarkan untuk lebih cinta kasih, karena kita sebagai pengikut Kristus itu, Kristus di atas salib dia masih tetap berkata demikian. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu Masya Allah, mereka berbuat. luar Begitu biasa loh. banget Yesus itu ya. Padahal dia sudah ditombak, diludahi, ditelanjangi, diseret, tapi sempat-sempatnya dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dia berdoa kepada Bapa, Pak, untuk mengampuni orang-orang jahat ya, Pak ya. Ya. Jadi Kalau di sini kita beda, pengikut- Pak. Kalau di sini tadi beda, Pak. Anak-anak Tuhan malah ngata-ngatain, Pak. Udah kelakuannya kurang ajar, dikata-katain. Memang mereka tidak mengikuti Yesus ya, Pak ya. Berarti tadi itu si Giovan, Madohe, si Batu Jakar itu tidak mengikuti ajaran Yesus ya, Pak ya. Kalau menurut saya tidak bisa menjawab dia bahwa mereka Oh, iya, itu iya. pengikut Kristus atau tidak. Karena kita manusia itu tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna. Betul, luar biasa. Tapi ada yang menarik dari Pak Alos tadi loh, Pak. Ketika saya bertanya kepada Pak Alos, apa kata Pak Alos mengutip kitab tulisan Paulus, barang siapa yang mengajarkan Injil lain walaupun dia malaikat, terkutuklah ia. Ternyata memang mengutuki orang itu ada di kitab Bapak. Tapi ketika Pak Alos berkata, Bunda Rifa, sebelum kita bicara, marilah kita berpikir dulu. Saya kaget nih, wah pasti ada di Bible nih, pasti ada di Bible nih. Saya tanya Pak Alos, di mana itu di Bible? Oh, itu tidak ada tertulis di Bible, gitu. Jadi saya pikir tadi ada di Bible gitu. Oh, jadi kalau ajaran untuk berbicara itu berpikir dulu, itu ada di Bible, ternyata nggak ada. Tapi kalau ajaran terkutuk lah orang yang mengajarkan Injil lain ada di Bible gitu. Jadi saya agak kaget. Tapi luar biasa Pak Alos, walaupun ajaran itu tidak ada di Bible tapi bisa ada gitu loh. Ternyata itu ajaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah yang pernah mengajarkan sebelum berbicara itu berpikirlah dulu ya. Orang Islam itu kalau bicara pikiran dulu baru lidah kemudian, bukan lidah dahulu baru pikiran belakangan begitu. Betul. Ternyata Pak Alos sama cara berpikirnya seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada fase itu. Saya pikir itu ada di Bible, ternyata tidak ada begitu. Tapi menurut Papi Gaul menonton dari tadi bagaimana orang Kristen bernama Giovan Madohe, si Batu Jakarta dibilang begini, kehebatan orang Yahudi dan Kristen adalah memusnahkan orang Islam. Kaget Pak saya, Pak. Oh, jadi orang Islam yang dibunuh di Gaza itu ternyata atas kehebatan orang Kristen dan Islam. Takut saya, Pak. Ngeri, Pak, pernyataan. Begini Kak, kalau menurut saya tidak ada manusia satupun di bawah kolam langit di atas bumi yang hebat. Yang hebat itu hanya Tuhan Allah. Karena dia yang bisa memiliki semuanya. Kita itu hanya kepandaian kita, harta kita itu hanya suatu titipan aja. Betul. Ya, jadi istilahnya kita kadang saya ikuti orang berdebat tentang agama, misalnya orang Kristen sama orang Muslim. Pendapatan saya begini, agama itu diimani bukan diperdebatkan. Betul Biarkanlah diimani. agamamu, agama
agamamu adalah agamamu. Wah, itu Al-Quran itu Pak. Ternyata Bapak mengutip Al-Quran juga. Keren banget. Tadi Pak Alus mengutip ajaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Papi Gaul mengutip ajaran Al-Quran. Memang luar biasa. Pantas saudara Kristen kita ini baik-baik teman-teman. Ternyata yang mereka amalkan ajaran dari Islam sedikit-sedikit. Luar biasa. Tapi Pak, kalau tidak ada yang hebat itu kecuali Allah atau Allah kan dalam iman Bapak. Kalau yang baik itu ada nggak Pak? Apakah Yesus termasuk orang baik nggak Pak? Luar biasa. Kalau dibilang luar biasa. Wah, dia termasuk orang baik ya? Ya, karena dalam agama kita mengajarkan begini. Allah itu dalam firman dan firman itu Allah. Jadi Yesus itu baik ya? Ya baik. Jadi kalau kita misalnya, bentar Pak, maaf Pak. Sebentar, mohon maaf Pak. Saya kan ini udah 7 tahun nih belajar sama pendeta, diskusi sama orang Kristen. Saya pernah dikasih tahu sama orang Kristen. Maaf ya Pak ya. Saya nggak tahu, saya lupa orang Kristennya namanya siapa ya. Siapa ya namanya? Apakah namanya Budi Asali, Esra Soru, Deki Ngadas, Muri Wali Mantayantolu, Bapak Pastor, saya lupa namanya. Intinya saya sudah banyak berdebat dengan orang-orang Kristen. Kata dia justru Yesus tidak baik. Lalu dia kutip ayat Pak, Matius 19:17 nih. Saya nggak tahu mereka berbohong atau enggak nih. Tapi ternyata saya cek memang ada di Bible Pak. Ternyata Yesus itu mengatakan dirinya nggak baik gitu. Maaf ya Pak ya, mungkin saya salah paham nih. Di Matius 19:17-30 gini bunyinya Pak. Yesus menjawab, "Mengapa kamu mengatakan aku baik? Hanya Allah satu-satunya yang baik." Ternyata Yesus mengatakan yang baik cuman Allah Pak. Tapi gimana nih Pak cara memahaminya Pak? Ketika orang-orang berkata kepada Yesus, "Guru yang baik." Terus Yesus bilang, "Mengapa kau katakan aku baik? Yang baik itu cuman Allah." Nah, saya bingung nih Pak sebagai orang Islam nih. Kan dalam iman Islam kan orang Islam itu tidak punya Roh Kudus. Jadi saya wajarlah nggak paham. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada saya Pak gimana? Silakan Pak. Katanya Yesus baik, tapi ternyata Yesus tidak baik menurut dia gitu. Silakan Pak, silakan. Ya, gini, sebelumnya saya minta maaf ya, saya kan orang awam, jadi kalau tentang ayat itu saya nggak begitu hafal atau, tapi saya hanya bisa memahami. Jadi ketika murid-muridnya bertanya, "Tunjukkanlah Bapa di mana?" Habis itu Yesusnya menjawab, "Tidak tahukah kamu selama aku bersamamu?" Karena Yesus hadir dalam firman Tuhan, jadi dia istilahnya kehadiran Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri yang hadir. Maksudnya Gitu. ternyata Yesus itu adalah Bapa. Iya. Wah, Kalau ternyata orang tertentu. Maaf Pak, aduh saya ditipu lagi nih Pak. Soalnya kemarin kata Agatha, RK, Edis, kata orang Kristen banyak di sini, Yesus bukan Bapa. Ternyata Mikana itu benar selama ini ya Pak ya. Mikana yang bilang kepada saya bahwa Yesus itulah Bapa. Tapi anehnya Pak, Mikana dituduh oneness sama orang Kristen Tritunggal Pak. Wah, ternyata Papi Gaul ini pemahamannya oneness guys. Wah, memang jahat nih orang-orang Tritunggal ini nuduh Mikana salah. Berarti Yesus itu Bapa ya Pak ya? Karena di dalam Bible itu berkata demikian. Murid-muridnya kan bertanya kepada Yesus, "Tunjukkanlah di mana Bapa." Tapi Yesus menjawab, "Tidak tahukah selama ini aku bersama kamu?" Ternyata dialah Bapa itu sendiri. Iya. Ya ampun Mikana, ternyata kamu itu benar Mikana dek. Katolik Luar Wanes. biasa. Ini Katolik loh teman-teman. Saya baru tahu ternyata ada orang Katolik yang tidak mengimani Tritunggal loh. Saya baru tahu loh Bapak. Ternyata Bapak ini pahamnya oneness. Luar biasa ya. Tapi Bapak sudah tahu memahami kalau orang saya tidak bilang orang Katolik orang Kristen siapapun, orang lain banyak yang menghafalkan ini ayat-ayatnya. Tapi apalah artinya kalau kita menghafal ayat sedangkan perlakuan kita sesuai dengan Iya, kita Pak. sesuai.
Bener-bener ngapain ngafalin ayat ya Pak ya, daripada kelakuannya tapi kayak tadi si Madohe, si Giovan, si Batu Jakar ngata-ngatain orang. Ngapain hafal Bible? Mending gak usah hafal Bible deh daripada kelakuan kalian begitu. Tapi betul ya Pak ya, ternyata Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Berarti Pak, waktu Yesus mati di tiang salib berarti Bapa ikut mati ya Pak? Bukan begitu. Oh, Itu kalau kita- kata Mikana gitu Pak. Kata Mikana gini nih Pak. Jadi yang menjelma menjadi Yesus itu adalah Bapa sendiri. Tapi waktu mati di tiang salib Bapa juga. Makanya orang Kristen dikatakan ditebus Tuhan, karena yang mati adalah Tuhan. Nah, kalau yang mati adalah kemanusiaan Yesus, berarti orang Kristen ditebus manusia dong, bukan ditebus Tuhan. Nah, begitu Mikana, sama Pastor Sarah, sama Samuel Sihaan, sama Joshua Teu, bahwa Yesus itulah Bapa. Tapi orang Kristen yang Tritunggal bilang begini, tidak Rifa, Yesus itu bukan Bapa, dia adalah anak Allah. Makanya ketika yang mati itu bukan mati Allahnya, tapi anaknya. Begitu. Papi Gaul gimana? Pak, menurut Papi Gaul yang mati itu anak Allah atau Allah sendiri? Kalau dibilang anak Allah, sebenarnya Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Waduh, ditipu lagi Pak saya sama orang Kristen. Kemarin Pak di YouTube saya yang berjudul anak-anak Unirifa melawan anak-anak Teos, semua pada maksa Pak bilang kalau Tuhan saya punya anak gitu. Malah nuduh-nuduh Nabi Isa anaknya Allah. Enggak, saya bilang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bapak kok Islami banget ya ajarannya ya. Kok orang-orang Kristen yang baik-baik di sini kok banyak mengutip pandangan Islam ya? Pak Alos baik karena mengutip ajaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Papi Gaul toleransi karena mengutip lakum dinukum waliyadin. Sekarang Papi Gaul mengutip lagi bahwa Tuhan tidak beranak. Itu kan surat Al-Ikhlas. Kalau di Bible kan Yesus inilah dia yang kuperanakkan, yang kepadanya aku berkenan. Waduh, saya keren banget nih, bangga nih saya sebagai orang Islam nih. Ternyata kalau ada orang Kristen baik pasti nggak lepas-lepas dari Al-Quran sama perkataan sahabat nih. Tapi Pak, kenapa orang Kristen bilang Yesus itu diperanakkan sama Allah ya Pak? Makanya dipanggil anak Allah. Coba gimana Pak? Jadi istilahnya kan ada begini, ada ajaran juga begini, Tritunggal Maha Kudus. Itu artinya, Jadi Bapak Tritunggal. iya kita Katolik mengenal itu. Tadi saya pikir Bapak Wanes. Soalnya kalau orang Tritunggal itu tidak mengimani Yesus adalah Bapa. Nih, saya nggak tahu nih, mungkin Bapak lupa atau mungkin Bapak belum baca. Nih Pak, segitiga Trinitas nih Pak, nih ya. Bapak tahu nggak perisai segitiga Trinitas? Maaf ya Pak, saya bukan bermaksud mengajarkan ya Pak, ya. Tapi saya kebetulan diajarin pendeta-pendeta nih Pak. Kata pendeta, Yesus itu bukan Allah Bapa, gitu. Tapi tadi Bapak bilang kan Yesus adalah Bapa. Jadi kaget saya tadi itu. Loh, kok mirip Mikana gitu, ya. Saya kaget. Wah, kata Mikana kan Trinitas itu segitiga berlobang. Maaf ya Pak, kasar ya. Kalau nggak percaya Bapak lihat di TikTok deh nih. Saya lihat ini Mikana bilang Trinitas itu segitiga. Bapak percaya nggak? Kalau nanti kalau Bapak nggak percaya, Bapak lihat aja di TikTok ya, si Mikana emang kurang ajar. Segitiga dibilang Trinitas, dibilang segitiga berlobang. Saya aja nggak berani loh Pak. Nah, di sini dikatakan Pak, ini Pak contohnya nih Pak. Nih ya Pak, segitiga berlobang kata Mikana, tapi saya tidak membenarkan ya Pak. Nih, ini Pak, Bapa bukanlah anak bukan Roh Kudus, tapi tiga-tiganya Tuhan. Tapi tadi Bapak bilang Bapa adalah anak, makanya itu disebut dengan ajaran oneness, bukan Tritunggal. Tadi ketika Bapak menjelaskan ajaran Bapak jadi oneness, tiba-tiba kemudian Bapak jadi Tritunggal. Atau Bapak ini kayaknya cabang oneness, Tritunggal oneness kayaknya, mungkin dua-duanya Bapak imani kayaknya, biar adil gitu, biar nggak berantem sama orang Kristen sesama. Bapak kayaknya berjiwa besar nih. Sepertinya saya lihat Bapak ini orang yang tidak pengen berantem antara oneness dan Tritunggal, lalu Bapak menerima keduanya. Seperti saya kemarin Pak, nggak mau berantem sama Bang Zuma, nggak mau berantem sama Nandar, saya pilih dua-duanya aja. Mungkin Bapak begitu kali ya, sama seperti saya, kita memilih aman nih. Kayaknya Bapak pengen aman kayak saya ya. Iya. Ya, jadi begini, kita begini, kita masih kecil, diajarin sama orang tua, diajarin sama
guru agama kita begini. Kita bertanya, Bu, Pak, bagaimana saya bisa lebih jago ya? Mereka berkata begini, orang yang paling jago itu adalah orang yang tidak menyakiti dan disakiti. Masya Allah, ajaran Islami banget ya, subhanallah. Pak, tahu nggak Pak hadisnya dalam Islam, Pak? Bapak tahu nggak Pak, ngingetin hadis Nabi Muhammad, Pak, saya Pak. Kata Nabi Muhammad, Pak, tahukah kalian mukmin yang terbaik? Dialah yang mampu menjaga tetangganya dari kejahatan tangan dan lisannya. Sekarang saya percaya kenapa ada orang Kristen baik, karena mereka ternyata belajar Islam. Subhanallah. Tapi ada nggak tertulis di Bible itu Pak, ajaran tadi itu Pak? Dari awalnya saya sudah katakan bahwa kalau tentang ayat berapa, Oh nggak ada. Maaf, ya maaf. Berarti nggak, belum ada ditemukan dalam Bible. saya berbicara berarti tadi itu tidak iya. Berarti tadi itu tidak membawa Bible, teman-teman. Orang Islam dibawa, jangan ketawa-ketawa. Tadi ajaran tidak menyakiti itu bukan ada di Bible, tapi mirip dengan ajaran Islam, yaitu siapakah yang paling baik keislamannya? Dialah yang bisa menjaga tetangganya dari kejahatan lisan dan tangannya. Subhanallah. Ternyata itu belum ditemukan di Bible sama Bapak ini, tapi itu adanya di Islam. Pantas Bapak ini dari tadi sopan santun, tapi ketika ada orang-orang yang mengutip Bible jadi jahat banget. Tadi lo ngata-ngatain saya pelacur, nenek peot, muka layu, kempot, kurus, busuk, giginya nggak rata. Sedih, tapi nggak apa-apa, saya tetap manis kata mama saya. Tergantung orangnya aja Kak. Kita Tergantung. dari awalnya saya bilang bahwa saya tidak begitu berbicara sesuai dengan ayat ini, ayat itu. Iya. Saya paham Bapak tidak mewakili Bible, nggak apa-apa. Insya Allah Bapak, saya paham Bapak tidak mewakili Bible ya. Subhanallah. Cebi, kamu nggak malu Cebi? Pak, bentar Pak, saya nasihati Cebi dulu ya Pak. Pak, saya harus nasihati Cebi nih. Cebi ini udah banyak menyimpang nih. Cebi, tidakkah engkau malu lihat Bapak Katolik ini? Begitu santunnya dia berkata-kata, dan dia kutipkan dari tadi Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Dia kutipkan ajaran Nabi Muhammad untuk tidak menyakiti tetangga. Sudahkah kamu berlaku begitu Cebi? Apa yang telah Cebi berikan kepada Uni? Kapan berikan Uni topi lagi, sepatu lagi, jajanan? Cebi, ingat itu Cebi ya. Gitu Pak. Saya cuma nasihatin, soalnya Cebi sudah mulai Pak, sekarang ini udah mulai nggak peduli sama saya. Lanjut Pak, saya bangga banget nih punya teman Katolik ini. Terus Pak, menurut Bapak tadi Pak, yang orang Kristen yang ngata-ngatain saya nenek peot, muka layu, gigi nggak rata, dasar kurus, pelacur, itu menurut Bapak mereka itu mengamalkan apa Pak? Kok bisa begitu banget ya menurut Bapak? Itu yang tadi saya jelaskan dari awalnya. Menurut pemahaman saya, sebenarnya individu yang bersangkutan bukan Kristen sebenarnya. Oh ya Allah. Saya bilang bahwa setiap agama itu tidak ada yang mengajarkan orang untuk menghujat, menghina, maki-maki. Tidak ada agama yang pernah mengajar begitu. Saya belum pernah dengar agama mana yang bisa mengajarkan orang demikian. Ada Pak. Ini maaf ya Pak ya. Ini mungkin saya salah ya Pak. Saya kan masih awam nih Pak ya. Saya kan bukan Kristen. Jadi kalau saya salah memahami Bible kan wajar ya Pak. Nih saya minta maaf sebelumnya, bukan bermaksud untuk menuduh, tapi hanya serius untuk bertanya. Kalau tidak salah Pak, Yesus pernah maki-maki orang Pak. Nih mohon maaf ya. Nih, maaf ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Ya. Saya mungkin salah paham ini. Ya, mungkin saya yang salah paham. Maaf ya Pak, kalau Nabi Muhammad kan nggak pernah ngata-ngatain kami bodoh ya kan. Tapi kalau Yesus Pak, astagfirullahaladzim Pak, saya nggak enak ya Pak ya. Saya nggak enak untuk menunjukkan di malah Pak. Tapi Bapak jangan tersinggung ya, bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa ya maaf ya. Bapak pokoknya jangan sedih. Insya Allah saya tahu kok Bapak pasti memahaminya dengan baik ini ya. Bentar Pak ya, sebentar Pak ya, saya cari dulu ya Pak. Saya sebenarnya sedih harus menunjukkan ayat ini ya. Bukan cuma Yesus Pak, Paulus juga ngata-ngatain orang Galatia bodoh Pak. Bentar ya.
Maaf ya Pak, Bapak merokok dulu aja Pak, kita santai-santai kok. Ya, ya, ya. Ini baru satu, nanti saya kasih banyak ayat. Bentar ya, saya buka dulu ayat-ayatnya. Maaf ya Pak ya. Nah, ini Pak, saya agak sedih sih baca ini, tapi nggak apa-apa lah. Saya coba deh, mudah-mudahan Bapak. Nah, ini dia. Ya. Bentar ya. Aduh, bentar ya Pak ya. Bukan ini Pak, bentar. Mana ya Pak ya? Mana ya ayatnya ya Pak ya? Sebentar Bapak. Ini kita lihat Markus 4 nomor 13 kayaknya Pak. Bentar ya Pak ya. Coba saya cari dulu Pak. Kayaknya saya udah lama nggak baca Bible Pak. Soalnya dulu saya penghafal Bible. Tapi gara-gara saya baca Bible, saya jadi nggak bisa baca Al-Quran lagi Pak. Makanya saya berhenti baca Bible. Jadi saya sekarang udah lupa ayat-ayatnya. Tapi saya masih ingat kok Pak. Kalau nggak salah itu Markus pasal 4 nomor 13. Kalau saya tidak salah ya Pak. Coba saya cek dulu Markus pasal 4 nomor 13. Soalnya saya dulu sering baca Bible Pak. Tapi ketika saya bukan ini Pak, bukan Markus pasal 14 ya. Teman-teman, sorry agak lama tuh Pak. Saya dikatain nenek poyo tuh Pak sama Duan 12 Pak, Kristen tuh Pak. Pak ngeri Pak kali Pak. Ngeri Pak kali loh Pak, orang-orang Kristen di bawah saya dikatakan peot Pak. Pak ngeri Pak. Ngeri kali Pak. Jadi seperti yang tadi saya katakan ya Kak, saya tidak bilang ini Kristen, apa ini Muslim, apa ini Katolik, individunya. Karena saya tahu agama tidak pernah mengajarkan untuk berbuat jahat, seperti menghina, memaki, membunuh segala macam. Jadi kita kan istilahnya memiliki 10 perintah alami. Jadi itu sesuai dengan iman yang kita selama ini kita amalkan. Kita bukan menghafalkan. Kalau orang menghafalkan agama itu berarti dia dari. Ini Pak ayatnya Pak. Ini Pak ketemu Pak ayatnya Pak. Pak ketemu ayatnya Pak. Lukas pasal 24-25 Pak, ternyata Pak. Maaf ya Pak ya, ini saya nggak percaya sih Yesus ngata-ngatain orang bodoh. Saya yakin ini pasti ada yang memfitnah Yesus ini. Soalnya saya percaya Yesus itu orang baik. Dia mengajarkan kebaikan, orang musuh aja disuruh kasihi. Masa dia ngata-ngatain muridnya bodoh? Lukas pasal 24 ayat 25 Pak. Maaf ya Pak ya, saya ini udah lama nggak baca Bible. Soalnya terakhir saya baca Bible Pak, saya sering marah-marah sama anak-anak saya, sama keluarga saya tertekan baca Bible. Soalnya Yesus suka marah-marah, saya lihat di situ. Orang jualan diacak-acak, jadi saya kayak terguncang baca Bible gitu. Nih Pak, Lukas 24 nomor 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Wah, kaget dong saya kan Pak. Terus saya pikir nggak mungkin ini Yesus, tapi ternyata ini warna merah. "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ini kan saya kaget. Loh, ini nggak mungkin Yesus nih. Pasti ini ada yang memfitnah Yesus. Mata Yesus ngata-ngatain orang bodoh. Terus kaget lagi Pak saya Pak. Saya tidak percaya ini Yesus. Ternyata Yesus ngatain orang ular beludak Pak. Aduh, padahal kan dia menyelamatkan orang Israel. Ternyata di Matius pasal 23:17 juga dikatakan, "Hai kamu orang-orang bodoh dan buta." Kemudian Matius pasal 7 nomor 26, "Setiap orang mendengar perkataanku ini tetap tidak melakukannya sama dengan orang bodoh." Matius 25 nomor 2, 5 di antaranya bodoh. Aduh, saya kan kaget ya. Di Islam kan saya nggak boleh ngata-ngatain orang bodoh. Kan di Islam saya diajarkan Nabi saya begini. Kalau dalam Islam itu kami diajarkan kami kata Rasulullah begini. "Aku tidak diutus untuk menjadi laknat, tapi aku datang untuk menjadi rahmatan lil alamin." Saya nggak mau ngata-ngatain orang bodoh, karena kalau kita ngata-ngatain orang bodoh itu kita merasa lebih hebat. Tapi saya kaget. Kok bisa ya di kitabnya orang Kristen Yesus yang saya hormati ini, yang setahu saya ini kan orang yang ngajarin kasih, kok ngata-ngatain orang bodoh? Kira-kira menurut pendapat Bapak ini Yesus yang bicara atau orang yang memfitnah Yesus nih Pak? Coba gimana? Tuh Pak, saya dikatain ular beludak sama si Duan Pak. Pak, Duan ini Kristen banget mukanya Pak. Kurang ajar banget si Duan ini. Duan, ayo saya undang si Duan ke atas nih. Si Duan ini berjenggot loh Pak. Coba Pak, si Duan ini Kristen banget mukanya Pak, soalnya mukanya peta Pak. Pak, saya lihat si Duan ini mukanya peta, kayaknya Kristen deh. Nah Pak Duan,
Saya mau tahu Pak Duan ini representasi Kristen atau representasi iblis? Ngata-ngatain orang lain udah nggak boleh gitu. Silakan Pak. Halo Pak. Ya, halo. Ya, gimana Pak? Saya kaget nih Pak. Saya lihat Yesus ngatain orang bodoh. Saya nggak percaya Pak. Mana percaya saya sama Bible yang ngata-ngatain Yesus bilang orang bodoh. Saya percayanya Yesus itu orang baik. Orang dia aja berkata, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kirimu kasih kanan. Wah, saya bilang nih ajaran filsuf ini ajaran para sufi nih. Ini keren banget nih. Ini nggak mungkin nih Yesus ngata-ngatain muridnya bodoh. Dia kan mengatakan begitu besar cinta Allah sehingga dia mengutus anaknya jadi karunia. Wah, ini ajaran hebat banget nih kan. Bangga banget nih kalau punya teman Kristen nih. Tapi kok saya lihat, gimana Pak? Begini Pak, setiap penafsiran orang yang beriman itu kadang punya pendapat penafsirannya berbeda. Jadi seumpamanya begini, kalau ada orang mati atau meninggal, sepantasnya kita mengatakan apa kepadanya sebenarnya? Kalau kami berkata begini Pak, kalau orang yang meninggal Pak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, segala sesuatu pasti akan kembali kepada Allah. Begitu Pak kami Pak. Terus kami habis itu diajarkan Nabi kami begini Pak, tidak boleh membuka aibnya, nggak boleh ngata-ngatain dia, harus mengatakan yang ya ingat-ingat kebaikannya supaya orang tidak menghujat dia. Adab kepada mayat pun kami ada Pak, tidak boleh ketika kami memandikannya kasar, dan kita tidak boleh ngata-ngatain dia Pak. Sedangkan mayat aja kami nggak boleh kata-katai Pak, apalagi orang hidup Pak. Bayangkan Islam ngajarin gitu Pak. Mayat aja, misalkannya nih si ada orang Islam meninggal misalkannya, hei dasar kau monyong Pak. Sedangkan dia sudah meninggal aja kita tidak boleh mengatakan aib tubuhnya, apalagi ketika dia masih hidup Pak. Contoh Nandar ini nih Pak, Nandar ini kan monyong nih Pak. Ketika dia wafat aja Pak, saya nggak boleh ngata-ngatain ke orang-orang, gua tadi ngeliat si Nandar monyong dia, saya berdosa Pak. Di Islam Pak, orang yang sudah wafat masih sudah terbujur kaku Pak, kayak ada lagu Pak, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Terbujur dia kaku, tidak dapat bergerak pun, tidak boleh saya ngata-ngatain monyong, bodoh, ular buludak, munafik, anjing, nggak boleh Pak. Itu mayat loh Pak. Ini Kak, Aku mau jawab dulu. Aku ya. Iya. Entar Pak sedikit lagi nih. Sedangkan orang yang mati saja kami tidak boleh hujat, apalagi orang hidup Pak. Inilah agama kami ajarkan. Tapi kalau di Kristen orang mati dikatain apa Pak? Boleh dikatain bodoh ya? Nah, begini Kak, kita jangan ini dari satu bab sampai ke akhir bab itu baru orang bisa menafsirkan. Dan kita mengambil satu dua kata itu bahwa ini begini, ini itu begitu. Jadi itu dirangkaikan, kemudian orang bisa menafsirkan arahnya kemana. Soalnya begini, kalau orang pendek sama orang tinggi, apa kita semuanya bilang orang tinggi? Kan tidak mungkin kan? Ya enggak? Maksudnya berarti kita ini nggak boleh ya Pak, misalkannya kita ketemu orang tinggi, wah orang itu tinggi, nggak boleh gitu ya? Nggak boleh ya? Jadi misalnya begini, wah saya nggak boleh dong ngatain si Cebi gendut Pak. Orang pintar, ya dibilang iya. Tapi kalau orang bodoh dikatain bodoh, kalau orang nggak bodoh dikatain bodoh, terus orang bodoh dikatain bodoh, itu boleh ya? Kan Yesus ngatain orang bodoh. Ya kalau di posisi bodohnya memang kita bilang bodoh, kalau di posisi pintarnya kita bilang pintar. Jadi berarti memang murid-murid, berarti murid-murid Yesus memang pada bodoh semua ya Pak ya? Bukan gitu. Oh bukan gitu. Itu pemahaman yang istilahnya kita merangkum atau mengambil kesimpulan bahwa ini sebuah kenyataan bahwa memang demikian. Tidak. Oh jadi maksudnya gimana nih Pak?
Nggak, saya masih bingung. Kan tadi Bapak bilang kita tidak boleh ngata-ngatain orang. Saya kaget. Loh, di Bible kan Yesus ngata-ngatain orang bodoh, muridnya lagi. Nah, ini gimana pendapat Bapak kalau ngata-ngatain orang bodoh itu? Mungkin saya ini kan cuman pertanyaan ya, Bapak kan boleh ini. Pak, sambil saya ngambil ini ya, sambil kita, Pak izin ya, sambil agak sedikit bergerak saya ya, soalnya saya lupa Pak, kalau tong sampah saya belum dikasih plastik, nanti dikotorin sama itu Pak kucing. Sambil jalannya Pak ya, kita ngobrol. Bapak, saya seneng banget loh ngobrol sama orang Katolik, soalnya rata-rata orang Protestan kurang ajar Pak sama saya. Dikatain nenek peot, dikatain muka layu, dikatakan pelacur, dikata-katain Pak saya sama orang Protestan Pak. Oh, kalau Bapak biasanya sih orang menanggapi itu bahwa salah apa benar, Kak. Iya. Kalau orang Kristen Katolik Pak, saya akui Pak, orang Kristen Katolik itu baik-baik. Contoh seperti Pak Dr. Antonius. Terus Bapak, berapa orang kemarin orang Katolik baik-baik ya Pak. Tapi ada Pak orang Katolik yang kurang ajar, namanya si RK sama si Joseph Pak. Ngata-ngatain Islam Pak. Udahlah mukanya pada nggak ganteng-ganteng, kurang ajar. Tapi nggak apa-apa lah, namanya manusia ya Pak. Lanjut Pak. Terus gimana Pak? Yang tadi itu Pak, Yesus ngata-ngatain orang bodoh. Menurut pendapat Bapak gimana itu, dibenarkan nggak sih Pak? Atau memang karena dia Tuhan jadi dia boleh ngata-ngatain orang bodoh ya? Menurut Bapak? Jadi segala sesuatu yang dituliskan dalam Alkitab itu adalah benar. Oh, jadi benar dia ngatain orang bodoh. Kok boleh Pak dia ngatain orang bodoh? Kan dia bilang jangan menghujat. Pemahaman saya begini Kak, dari awalnya saya bilang saya bukan orang menghafal semua ayat di dalam, dan saya tidak semuanya menafsirkan, memahami semuanya sesuai dengan apa yang saya paham gitu. Betul. Ya, jadi dari satu bab sampai dari satu sampai terakhir berapa itu kan kita harus memahami dulu baru menafsirkan. Iya betul. Gimana Pak kalau menurut Bapak cara memahaminya seperti apa Pak? Kalau jujur saya nggak paham sih. Soalnya di situ tertulisnya Yesus berkata kepada murid, begitu bodohkah kalian sehingga tidak mengerti firman Allah? Ular beludak, dasar munafik. Jadi saya kayak ngerasa, kok Yesus gitu ya, kan dia orang baik. Saya ambil contohnya begini Kak, suatu perjalanan mobil, jika Pak bentar, saya masukin ini ya Pak ya, saya mau membuang di dalam tong sampah masa lalu dan kata-kata kasar orang Kristen, saya buang dulu ke tong sampah. Silakan Pak, lanjut Pak. Lanjut Pak. Misalnya begini, ini contoh ya. Target dari Jogja ke Jakartanya itu misalnya ada 5 jam atau 2 jam atau 1 jam. Iya. Terus Pak? Tapi seandainya kalau dari Jakarta sampai di Jogja, dia butuh targetnya 1 jam, tapi dia butuh 2 jam. Bagaimana tanggapan kita? Loh, kok kita bahas tentang travel? Kita kan lagi nggak bahas traveling Pak. Kita kan lagi bahas firman Tuhan Pak. Gimana itu? Saya nggak paham nih. Gimana nih? Coba Bapak ajarkan saya. Maksudnya gimana nih? Maaf Pak, saya tutup kamera ya Pak ya. Soalnya saya lagi di kamar mandi buang sampah. Jadi gimana Pak? Enggak. Kan Bapak bahas tentang firman Tuhan. Kenapa kita bahas tentang Jogja dan Jakarta ya Pak ya? Maksudnya gimana nih? Saya ini agak nggak paham nih Pak. Soalnya saya nggak punya Roh Kudus nih. Jadi saya memang betul-betul bertanya untuk tahu. Tadi Bapak bilang kita nggak boleh mencaci. Tidak ada, kan Bapak bilang begini dari tadi tuh. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk menghujat dan mencaci. Oke, saya tahu. Tapi saya lihat di dalam kitab Bapak, Yesus mengatakan orang lain bodoh. Jadi saya agak gimana ya, maklum sebagai orang yang kritis. Saya ini kan kata dosen saya agak pintar ya Pak ya. Kata dosen saya itu, saya mahasiswi yang cukup pintar karena pertanyaannya kritis. Jadi ketika saya baca di kitab Bapak tertulisnya, begitu bodoh kalian, bodoh, munafik, ular budak. Loh bapaknya mana guys? Wah, bapaknya ninggalin saya. Kok sedih banget nasib aku ya. Aku belum selesai dapat ilmu loh dari bapak tadi yang baik tadi loh. Kok bapak tadi pergi?
Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.